Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masela, jumpa lagi di podcast Masela. Kali ini kita kedatangan narasumber, seorang ustadz dari Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan. Beliau adalah Al-Ustadz Ahmad Fanani. Selamat datang Ustadz. Selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast Masalah kali ini Ustadz. Nah Ustadz, sebentar lagi kan Idul Adha. Nah, kita itu sebagai anak muda yang di luar sana, kita itu sering dengar kata kurban dan haji Ustadz. Tapi mungkin buat kita yang masih pelajar, rasanya jauh dan cuma jadi tontonan waktu Idul Adha aja. Mungkin kalau kita ditanya, kamu tahu nggak soal Idul Adha? Mungkin yang kita tahu itu cuma soal nyembelih kambing atau nyembelih sapi, kemudian sholat Idul Adhanya. Nah, pada podcast masalah kali ini, hari ini kita bakal bongkar apa sih makna di balik ibadah itu dan buat kita sebagai generasi muda, Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, berkaitan dengan ibadah kurban yang insya Allah sebentar lagi pada beberapa hari yang akan datang ini, kita akan memasuki Idul Kurban ya. Meskipun sekarang ini merupakan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, bulan haji, yang di situ ada keistimewaan atau hari yang dimuliakan oleh Allah di 10 hari yang pertama. Nah, berkaitan dengan kurban sendiri, khususnya kalau sekarang terdengar kata kurban itu seakan-akan yang terlintas itu adalah nyate. Nah, kan begitu ya. Yang terlintas itu nyate, yang terlintas itu menyembelih sapi, menyembelih kambing, dan seterusnya. Nah, pada dasarnya kalau kita kurban itu, kita ini dalam rangka mengamalkan sunnah nabi-nabi kita. Di situ kita bisa mengambil pelajarannya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ketika itu diperintahkan oleh Allah pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang sangat dicintainya, yang kemudian putranya pun menyetujui apa yang menjadi mimpinya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian dari situlah bertolak syariat kurban itu, yang intinya bahwa kurban itu bukan hanya sekedar menyembelih kambing, bukan hanya sekedar menyembelih sapi, bukan hanya sekedar nyate, tapi tidak apa-apa. Awalnya ya nyate dulu tidak apa-apa ya, nyate. Tapi alhamdulillah sudah mau melaksanakan syariat kurban. Tapi yang terpenting dari kurban itu adalah ketakwaan kita. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akidah kita itu kita wujudkan di situ. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintai, beliau pasrah, beliau yakin, dan beliau ikhlas. Nah, disitulah letak bahwa kurban itu kita belajar dari syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana kita belajar takwa, bagaimana kita belajar ikhlas, dan bagaimana kita belajar karakter-karakter yang baik yang lainnya. Itu diantara apa yang kita maksudkan dengan syariat kurban itu, semacam itu. Oke, terima kasih Ustadz. Dari situ kita jadi punya gambaran awal. Oke, teman-teman. Jadi itulah makna dari kurban itu, teman-teman. Jadi kurban itu bukan cuma sekedar menyembelih kambing atau nyate, Ustadz ya. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, Ustadz. Oke, pertanyaan pertama. Sebenarnya apa sih makna utama dari ibadah kurban itu? Makna utama dari ibadah kurban itu ya, kita itu tadi ya, ikhlas, kita takwa kepada Allah, dan kita ini menempatkan Allah itu di atas segalanya. Kecintaan kita kepada Allah itu di atas segalanya, melebihi kecintaan kita kepada yang lainnya yang ada di dunia ini, yang apapun itu. Sampai bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu mempunyai anak yang sangat dicintai, tapi beliau ikhlas melaksanakan apa yang menjadi mimpinya, menjadi perintah Allah.
Artinya beliau memposisikan kepentingan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas segalanya daripada apa yang dicintainya di dunia ini. Oh, jadi ibadah kurban itu kita itu memprioritaskan cinta kita kepada Allah di atas segalanya, Ustaz. Betul. Nah, Oke. Berarti kurban itu nggak berhenti di penyembelihannya ya, Ustaz? tidak berhenti di penyembelihan. Bahkan kurban itu begini ya. Kalau sekarang pada saat Idul Adha, pada saat Idul Kurban, kita kan menyembelih binatang Kurban. kurban. Binatang kurban ini sebagai apa namanya? Binatang yang disembelih pada saat kita melaksanakan Idul Kurban. Tapi sejatinya di balik itu semuanya ada hal-hal yang penting yang untuk kita ambil pelajaran. Kita bagaimana menyembelih ego kita, menyembelih hawa nafsu kita yang sekiranya pada saat di hari-hari kita itu kadang manusia itu kan lebih memprioritaskan keakuannya, lebih memprioritaskan keinginan individualnya, lebih memprioritaskan egonya. Nah, di situ kadang kita dituntut bagaimana satu ketika kita harus ngalah, satu ketika kita harus rela, kita harus ikhlas dan seterusnya. Sehingga yang kita sembelih pada saat ini bukan hanya binatang kurban sapi, kambing, unta dan lain sebagainya. Tapi kepentingan pribadi kita di atas kepentingan agama. Ketika agama memerintahkan kita, syariat agama memerintahkan kita untuk sholat, di situ kalau anak-anak, kalau orang-orang yang suka, mohon maaf, biasanya ada yang suka main game. Nah itu ya, ada yang suka bermain-main. Mereka harus rela mengorbankan kesenangan duniawinya itu dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah. Itu tadi yang di awal, kecintaan kepada Allah itu harus di atas segalanya. Gitu. Nah, ini yang penting buat teman-teman tahu. Jadi kita itu harus mengorbankan segalanya itu demi kecintaan kita kepada Allah. Kita tinggalkan semua urusan duniawi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Oke. Nah, Ustadz, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ibadah kurban itu bisa melatih empati sosial kita, Ustadz. Nah, kalau misalkan itu benar iya atau tidak, Ustadz? Kalau misalkan iya, contohnya gimana, Ustadz? Supaya kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di dalam syariat kurban ini memang benar ada muatan-muatan pendidikan yang sangat sangat syarat sekali di dalamnya. Di antaranya tadi rasa empati, rasa legowo, rasa ikhlas. Kadang seseorang itu ketika manusia mempunyai banyak harta, dia itu sulit untuk melepaskan harta itu. Nah, dengan syariat kurban ini manusia dilatih supaya mempunyai rasa empati kepada yang lainnya. Ketika ada saudaranya yang mohon maaf mungkin kekurangan dalam hal finansial, tidak bisa makan, dengan kurban ini bisa berbagi, ada rasa berbagi, kemudian ada keinginan untuk memberi, menolong, dan sejatinya disitulah letak kebahagiaan orang Islam, kebahagiaan hamba Allah itu yaitu pada saat dia memberi, bukan pada saat dia menerima. Tapi sejatinya orang yang menerima pun senang, menerima daging misalnya ya, tapi orang yang memberi itu akan lebih senang. Sebagaimana kalau dikatakan oleh Adam, siapa ya kalau nggak salah, Profesor Adam Grant. Profesor Adam Grant dari salah satu universitas di Amerika, kalau nggak salah Wharton University. Dia mengatakan, dia membuat sebuah buku yang kesimpulannya bahwa kebahagiaan seorang manusia itu, terutama umat Islam ya, itu kebahagiaan yang paripurna adalah ketika manusia tersebut, orang tersebut bisa memberi. Itu adalah kebahagiaan yang paripurna. Dan di dalam Islam itu pun dibuat skema yang bermacam-macam berkaitan dengan memberi ini. Nah, ada yang berbentuk apa namanya hadiah, ada yang berbentuk sedekah, ada yang berbentuk wakaf, ada yang berbentuk apalagi bermacam-macam. Itu semuanya intinya adalah memberi. Nah, sehingga kita kalau dalam kehidupan itu perlu untuk mewujudkan itu sehingga rasa empati kita selalu ada. Tidak ada orang yang merasa kekurangan, merasa kelaparan karena ada kepedulian dari saudara-saudaranya. Itu adalah
kebahagiaan manusia yang paling paripurna ketika dia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Seperti itu. Jadi bahagia seorang manusia, terutama orang Islam itu adalah memberi, Ustaz ya. Betul. Ketika memberi. Nah, jadi ketika kita memberi, kita itu merasakan senang. Ya, yang menerima itu juga senang karena Mm-mm. mendapat ya rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, Ustaz, masuk tentang inti haji. Mm-mm. Karena kan Idul Adha kan tidak lepas dari yang namanya ibadah haji, Ustaz. Betul. Nah, saya mau nanya Ustaz, apa sih makna dari ibadah haji? Kan kalau orang tahu, kamu tahu nggak tentang haji? Mereka cuma jawab tentang rukun Islam kelima, Mm-mm. wajib bagi yang mampu. Nah, sekarang saya nanya Ustaz, apa sih makna ibadah haji sebagai rukun Islam kelima selain dari rukun Islam kelima tadi, Ustaz? Baik, kalau untuk ibadah haji ini ya memang termasuk salah satu dari rukun Islam yang kelima ya. Oke. Rukun Islam yang kelima itu manis tato'a ilahi sabila. Di situ ada syaratnya yaitu istito'ah, mampu. Nah, yang terbayang dalam pikiran setiap kita orang yang melakukan haji, apa sih haji? Haji itu ya memang rukun Islam yang kelima. Cuman tidak semua orang bisa melakukan Haji. ibadah tersebut, ibadah haji. Karena apa? Ibadah haji itu adalah salah satu ibadah yang mempunyai basic, mempunyai dasar. Yang pertama, dia mempunyai basic kekuatan finansial. Yang kedua, dia juga mempunyai basic kekuatan fisik. Sehingga finansialnya kuat, fisiknya kuat. Itu sementara ini rata-rata seperti itu dan baru bisa melaksanakan ibadah haji. Sedangkan yang fisiknya lemah, apalagi finansialnya yang juga kurang, itu kadang belum bisa. Meskipun ada yang bisa ya, tapi tidak semuanya. Nah, sehingga dalam syariat haji ini kita sendiri juga tahu bahwa di dalam pelaksanaan haji, ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, dan di situ ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga. Ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita yang sedang melakukan wukuf haji ya, Al-Hajju Arafah, ketika pada tanggal 9 Dzulhijjah mereka melakukan wukuf di Arafah, disitulah letak bahwa tidak ada orang satupun di situ yang bisa berbangga dengan apa yang dimilikinya. Tidak bisa orang yang ada di situ melakukan flexing merek pakaiannya. Karena semuanya itu berpakaian sama, 2 lembar kain ihram, atas dan bawah, yang itu semuanya menghadap Allah, berzikir, kemudian bermunajat kepada Allah dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan berkeringat, dalam keadaan berdebu semuanya, dan Allah bangga dengan hal semacam itu. Sehingga orang itu tidak ada yang bisa berbangga-bangga, ini loh pakaian saya yang paling bagus, tidak. Tapi semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali takwanya. Ketakwaan inilah yang membedakan antara satu manusia dengan yang lainnya. Meskipun dia mempunyai kedudukan yang tinggi ataupun dia tidak mempunyai kedudukan. Untuk orang biasa saja, tapi ketika orang biasa pun tapi takwanya lebih tinggi dari orang yang mempunyai kedudukan, maka dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke. Nah, Ustadz, seperti kata Ustadz tadi, pakaian ihram itu hanya terdiri dari 2 lembar. Bahkan yang laki-laki pun tidak dijahit, Ustadz. Nah, saya ingin bertanya, Ustadz, kenapa kok pakaian ihram itu dibuat sederhana dan sama untuk semua jamaah? Apa ada filosofi di balik pakaian ihram tersebut, Ustadz? Ya, untuk pakaian ihram untuk laki-laki memang 2 lembar ya. Kalau perempuan tidak. Ya, kalau perempuan pakai pakaian seperti biasanya, tapi menutup aurat. Nggih. Menutup aurat, perempuan tidak pakai 2 lembar kain itu tidak. Tapi yang 2 lembar kain ihram itu yang digunakan untuk laki-laki. Dan rata-rata warnanya putih. Dan kenapa kok pakai seperti itu? Yaitu tadi sudah kita sampaikan, kita singgung bahwa di hadapan Allah semuanya sama. Semuanya berpakaian seperti itu, tidak berjahit, tidak menggunakan pakaian selain 2 lembar itu, dan semuanya bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdoa, berzikir di padang Arafah, di bawah terik matahari, di bawah panas matahari, di bawah di debu yang banyak, dan mereka semuanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di situ
pakaian yang dikenakan itu tidak membedakan status mereka. Karena status mereka itu semuanya sama, yaitu hamba Allah Subhanahu wa wa Ta'ala. ta'ala. Karena status mereka sama, maka orang yang paling bertakwalah itu yang mempunyai status lebih tinggi daripada yang lainnya. Orang yang mempunyai harta yang melimpah pada saat itu tidak terlihat, tidak tahu itu siapa, bagaimana posisinya di masyarakat, jabatannya apa, hartanya berapa, tidak tahu. Karena semuanya sama, menggunakan pakaian yang sama, yaitu kain ihram tadi, dan intinya semuanya adalah ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Subhanahu ta'ala. wa Ta'ala. Nah, jadi itu teman-teman, gak peduli status kita di masyarakat itu apa, di hadapan Allah status kita itu adalah sebagai hamba Allah, Ustaz. Ya, betul. Status itu tidak dinilai dengan jabatan kita, kekayaan kita, tapi tentang ketakwaan yang ada di hati kita. Oke, Ustaz, kita tarik ke zaman sekarang, Ustaz. Nah, kita kan sekarang masih pelajar, Ustaz. Ya, Masih pelajar. Nah, saya ingin tanya, Ustaz, apa sih bentuk pengorbanan yang paling relevan untuk pelajar di era sekarang? Kan kita sebagai pelajar kan belum punya uang sebanyak itu buat beli hewan kurban dan ikut berkurban, Ustaz. Nah, bagaimana cara kita sebagai pelajar itu bisa ikut berkurban gitu? Itu tolong dijelaskan, Ustaz. ya, berkaitan dengan generasi muda dan kurban itu sangat banyak sekali korelasinya, dan perlu kita sampaikan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Termasuk tadi haji ya. Kalau di dalam haji tadi yang sering di masyarakat itu syariat haji itu rata-rata dilaksanakan oleh orang tua. Nah, nanti nek tua tidak haji. Nah, sebenarnya masih muda pun lebih Bisa baik karena lebih fisiknya masih kuat. Tadi sudah saya sampaikan tadi bahwa ibadah haji itu basicnya adalah kekuatan finansial dan kekuatan fisik. Itu haji. Di dalam bulan ini, bulan haji ini, bulan Dzulhijjah, ada juga syariat kurban. Nah, kalau seandainya di dalam masanya anak-anak yang sekarang, yang usianya masih muda, ketika mereka itu tidak bisa membeli kambing untuk kurban, tidak bisa membeli sapi untuk kurban, sebenarnya ada pelajaran yang bisa diambil dari syariat itu. Ya, kalau sekarang bisanya patungan untuk kurban, nggak apa-apa, karena ini sifatnya adalah untuk latihan, untuk pendidikan. Dan nanti kalau setelah selesai sekolah, mereka mampu untuk membeli binatang kurban, mereka beli. Karena sudah dilatih sekarang. Nah, pada saat anak-anak generasi muda itu, pelajar-pelajar saat ini belum bisa membeli hewan kurban untuk melakukan udhiyah, melakukan kurban, paling tidak ada pelajaran yang perlu dan bisa diambil oleh mereka. Bagaimana selama belajar itu mereka mengorbankan egonya, mengorbankan waktu sekian tahun untuk menempuh thalabul ilmi, untuk belajar. Orang-orang yang tidak mau belajar, yang tidak mau thalabul ilmi di luar sedang bersenang-senang, bermain, ke sana ke sini. Kalau anak-anak yang sedang belajar, mereka meluangkan waktunya untuk thalabul ilmi. Itu pengorbanan. Jauh dari rumah, yang terutama yang di pondok pesantren ya, jauh dari keluarga, jauh dari rumah, itu mereka ikhlas dan mereka tempuh itu. Ini pengorbanan. Mengorbankan waktunya untuk belajar dan meninggalkan gadget, ya, meninggalkan HP, meninggalkan laptop sekian jam untuk melakukan thalabul ilmi. Itu pengorbanan. Kemudian melakukan apa lagi? Banyak nilai-nilai yang perlu, yang bisa kita ambil dari kurban ini, terutama di generasi yang muda, generasi sekarang. Karena anak-anak sekarang itu harus kita kenalkan betul dengan yang namanya bagaimana sih mengorbankan, terutama waktu yang mereka miliki ini kan sangat penting saat ini. Waktu begitu cepat dan penting untuk saat ini, waktu sekian menit itu bernilai rupiah. Nah, tapi anak-anak muda itu yang apalagi yang para penghafal Al-Quran itu mereka fokus dengan Qurannya, mereka menyita banyak waktunya, tapi untuk ilmu, untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran. Ini penting. Jadi korban ini mengajarkan mereka ketika mereka belum bisa membeli hewan kurban, mereka bisa mengorbankan egonya, mereka bisa mengorbankan hawa nafsunya untuk kepentingan tolabul ilminya, supaya mendapatkan ilmu yang banyak. Seperti itu.
Oke, jadi teman-temanku yang santri-santri di luar sana, jangan berkecil hati karena kita sekarang sedang thalabul ilmi, jauh dari orang tua, jauh dari gadget, karena sejatinya kita ini sedang berkorban, Ustaz. Ya, Kita sedang mengorbankan ego kita mengorbankan waktu senang-senang kita, ya itu tadi untuk mengejar cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, saya mau nanya lagi, Ustaz. Bagaimana cara kita itu melatih keikhlasan di usia remaja yang notabene-nya usia remaja ini egonya itu atau emosinya itu masih labil, Ustaz. Nah, gimana cara kita melatih supaya kita itu bisa ikhlas di masa remaja yang labil ini, Ustaz? ketika keikhlasan itu eh, ada pada diri kita, maka keikhlasan itu sama halnya seperti orang pada saat mohon maaf kalau seandainya seseorang itu melakukan buang air besar. Setelah itu dia tidak pernah terpikir kehilangan sesuatu dari dirinya. Nah, ibarat mungkin seperti itu yang agak ini ya mudah dipahami ya. Kalau anak-anak muda ini agar mereka ini perlu ikhlas, ya bisa ikhlas, itu perlu latihan, perlu dilatih. Yang pertama, ketika melakukan sesuatu, baik itu pekerjaan, baik itu ibadah, yang pertama niatnya harus ditata dulu. Nah, niat itu penting. Segala pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Ketika kita berniat dan niat itu betul, maka pekerjaan seberat apapun yang akan dikerjakan itu akan terasa ringan dan akan terasa senang kalau orang itu melakukan. Nah, pada saat dia niatnya sudah salah, maka tidak akan terwujud di dalam dirinya itu keikhlasan. Ya, orang yang niatnya benar melakukan A, B, C, D itu pasti akan dilakukan dengan senang hati dan ikhlas. Nah, dan ikhlas itu pada saat kita sudah melakukannya, ya sudah, ini kita tujukan kepada Allah. Kita ingin mencari ridha Allah. Kalau orang sholat, sholatnya hanya untuk Allah, itu akan bisa disebut ikhlas ya. Tapi kalau sholatnya itu supaya menghindari hukuman, supaya apalagi Ingin dipuji supaya Ustaz. ingin dipuji orang lain. Nah, ini keikhlasan yang perlu untuk dikoreksi dan diperbaiki. Dan anak-anak muda supaya keikhlasannya itu muncul dalam dirinya apa? Niat harus diperbaiki dan perlu latihan. Latihan sedikit demi sedikit karena hal semacam itu tidak bisa langsung seperti kita membalikkan telapak tangan, tapi pelan-pelan, bertahap, latar kabunna tobakon antobak, pelan-pelan ya, gradually, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Akhirnya lama-lama nanti akan uh, mudah untuk menerapkannya itu. Seperti itu kalau untuk melatih keikhlasan pada generasi-generasi muda diantaranya. Oke, buat teman-temanku di luar sana yang masih kurang ikhlas dalam beribadah atau mungkin masih merengkel di hatinya, coba kita mulai step by step, kita mulai pelan-pelan untuk memperbaiki niat kita dalam beribadah kepada Allah, Ustaz. Oke, terakhir untuk segmen ini, Ustaz. Saya mau minta pesan dan kesannya dari Ustadz untuk siswa MA Muhammadiyah 9 Lamongan supaya lebih memahami makna kurban dan haji, Ustadz. Untuk anak-anak ya ketika kita dilatih ya pada saat ini di bulan ini untuk menyaksikan ada orang-orang melakukan haji, ada orang-orang yang melakukan kurban. Ya, kita perlu paham ya bahwa kurban itu bukan cuma menyembelih binatang kurban, bukan cuma menyembelih hewan, tapi kurban itu tentang bagaimana kita itu menyembelih ego kita, rasa malas kita, itu kita sembelih, kita cut. Kemudian termasuk juga haji. Haji itu bukan hanya perjalanan fisik saja, bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya orang-orang yang mau mengorbankan diri kemalasannya, maka dia bisa berkorban. Ketika manusia itu
urusannya dengan Allah itu yang diutamakan. Artinya contoh misalnya ya kalau malam hari dia bangun untuk sholat tahajud, berarti dia sudah bisa memerangi malasnya. Kalau sudah bisa memerangi malasnya, dia urusannya dengan Allah sudah tuntas, maka urusan yang lainnya yang akan ditanganinya akan tuntas semuanya di dunia ini. Tapi ketika rasa malasnya itu masih menang, dia belum bisa mengorbankan rasa malasnya itu. Bangun sholat itu berat, belajar itu berat, tapi dia lebih menuruti hawa nafsunya untuk malas, untuk tidak mau belajar. Berarti dia urusannya dengan Allah belum tuntas. Maka untuk menangani, menyelesaikan perkara yang lainnya di dunia itu akan sulit itu. Sehingga untuk anak-anak muda, untuk generasi-generasi sekarang, untuk teman-teman itu perlu untuk melakukan hal semacam itu, bahwa perlu kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, korban itu bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tapi kita menyembelih ego, menyembelih rasa malas, menyembelih hawa nafsu yang senantiasa menjadikan kita itu terpuruk, gitu. Supaya nanti kita bisa menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita. Oke, buat teman-teman di luar sana, marilah kita potong rasa malas kita potong ego kita, ya kita potong hawa nafsu kita untuk menuju dan mengambil cintanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, mantap. Dan yang terakhir Ustadz, apa harapan Ustadz untuk siswa dalam menyambut Idul Adha tahun ini? Ya, harapan untuk anak-anak ya terus berlatih berkorban, meskipun hanya beberapa rupiah, ini hanya dalam rangka pendidikan ya, supaya nanti kalau sudah punya rezeki sendiri, bisa mencari nafkah sendiri, untuk mengeluarkan apa namanya uang untuk beli hewan kurban itu tidak berat. Sehingga yang perlu saya pesankan kepada anak-anak yang sekarang, anak-anak terutama siswa-siswa, siswa-siswi, santri, bahwa antum, anak-anak ini adalah generasi yang sangat sangat penting pada saat ini ya. Maka jadilah generasi yang berilmu, generasi yang berilmu, generasi yang berakhlak, kemudian generasi yang mempunyai tadi empati, yang peduli kepada sesama, bisa selalu atau mempunyai rasa empati kepada saudara-saudara yang lain, dan itu langka. Kalau apalagi yang melakukan anak muda itu langka, dan itu penting dilakukan oleh anak-anak muda. Kalau orang yang suka memberi itu biasanya identik dengan orang tua dulu kan, sama dengan haji itu kan identik dengan orang tua. Nah sekarang itu sudah tidak lagi, anak muda itu pun banyak yang sudah melakukan kegiatan semacam itu, empati, memberi rasa empati kepada yang lainnya, banyak memberi. Itu tadi kebahagiaan manusia itu ketika itulah, pada saat dia bisa memberi kepada sesamanya, maka rasa bahagia itu muncul dari dalam diri, dan itu akan menjadikan sehat, itu akan menjadikan sehat badannya, pikirannya cerah, hatinya legowo, memberi dengan ikhlas, maka itu akan menjadi obat tersendiri bagi kehidupannya ya. Seperti itu untuk anak-anak. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya hari ini. Sama-sama. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman, yang bisa kita bawa pulang. Ternyata kurban dan haji itu gak jauh dari kehidupan kita ya Ustadz ya. Ya, tuh. Mulai dari hal-hal kecil tentang ego, hawa nafsu, dan juga tentang kesamaan derajat kita di mata Allah, yang membedakan hanyalah takwa. Nah, buat pendengar podcast Masela, semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat buat kita untuk terus belajar ikhlas ya Ustadz. Untuk belajar ikhlas, mulai menghilangkan ego, dan mulai meminimalisir hawa nafsu kita. Kalau kita belum bisa belajar ikhlas sepenuhnya, kita mulai perlahan-lahan, step by step Ustadz. Nggak harus nunggu besar dulu buat mulai berkorban dengan waktu dan tenaga dan hati kita. Kita mulai dari hal kecil dulu, untuk bangun sholat subuh itu sudah baik kalau kita nggak malas-malasan. Nah, buat Sobat Masela, kalau kalian suka podcast kali ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan follow podcast Masela Bicara biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Ahmad Yazid Ar-Rasyid bersama narasumber kita Al Ustadz Ahmad Fanani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.